Satu unit rumah dan 6 pintu rumah bedeng di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, pada Rabu siang hangus terbakar. Api yang dengan cepat membesar itu membuat warga tidak bisa mencegahnya. Petugas pemadam bahaya kebakaran berupaya menetralisir, namun api dengan cepat merambat ke rumah bedeng lainnya yang bersebelahan. Menurut Ketua RT setempat, rumah yang terbakar milik Sanarwan yang memiliki 4 bedengan, sedangkan 2 bedengan lainnya merupakan milik anaknya, Seprianto. Saat kebakaran, penghuni rumah dan bedengan mayoritas sedang bekerja. Namun ada satu penghuni yang masih tidur, namun berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran ini Pak bukan cuma rumah, jadi perabotan rumah nampaknya tidak terselamatkan. Tapi untuk sampai saat ini belum ada, kalau kendaraan belum ada. Tapi siapa tahu nanti kan, karena kita ini orangnya belum ada yang ngumpul Pak. Pak, api muncul pertama dari mana Pak itu? Nah kalau asal usul api saya belum tahu, tapi bukan dari bedengan ceritanya tadi. Kemungkinan dari rumah Sanarwan, kemungkinan, tapi itu kan belum bisa dipastikan maksud saya kan gitu. Karena orangnya juga mau kita konfirmasi nggak bisa Pak. Karena korban jiwa ada Bang? Hah? Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, korban jiwa nggak ada, tapi perabot rumah. Petugas pemadam bahaya kebakaran Kota Bengkulu menurunkan sedikitnya 11 unit mobil PBK beserta kendaraan rescue. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Ini ya karena dari arah ini apinya udah besar di sini. Ya. Artinya ketika mereka itu menghubungkan damkar dari personil tadi, ini memang udah besar. Di awalnya kalau informasi dari masyarakat, rumah yang pemilik rumah memang betul. Di sini ada sekitar 8, 9, 10 unit. Ya, 10 unit tambah rescue 11 lah. Ya, seluruh pos kita turunkan untuk gerakan di sini ya. Kalau sumber api itu kan? Belum tahu kita sumber api. Kalau informasi kita dapatkan kan? Yang jelas sumber api itu dari rumah ini, rumah pemilik gitu. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh perabotan dan barang berharga penghuni rumah tidak bisa diselamatkan, termasuk uang tunai pemilik bedengan Sunarman senilai 8 juta rupiah yang dikabarkan diletakkan di atas kasur. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tanggul penahan ombak kolam pelabuhan Pulau Bay sepanjang lebih kurang 1 km jebol akibat abrasi pantai. Padahal tanggul ini merupakan satu-satunya akses darat menuju Lentera Merah atau ke pos Pertamina. Akibat jebolnya tanggul tersebut, aktivitas pelabuhan mulai terganggu karena ombak yang masuk ke kolam pelabuhan sangat tinggi, bisa mencapai 2 meter. Saat ini sejumlah kapal, baik nelayan maupun barang sulit bersandar ke dermaga. Terkait abrasi itu kami juga dari Pelindo menyayangkan ya, sebenarnya langkah kita sih sebenarnya sebelum terjadi abrasi itu kan kita sudah ada rencana agar tidak terjadi abrasi. Namun karena ada tumpang tindih aturan, ya akhirnya itu tidak bisa kita laksanakan dan sehingga terjadi abrasi. Jadi kalau sudah terjadi abrasi, ya akhirnya yang menjadi dampak kan kita semua juga gitu ya. Sementara itu, GM PT Pelindo II Bengkulu, Hadi Nur Rahman mengatakan, perbaikan masih dikaji konsultan agar penanganan bisa lebih maksimal. Pasalnya, jika abrasi tidak ditangani dengan baik, kolam pelabuhan terancam hilang dan rencana pemerintah menjadikan pelabuhan Pulau Bay sebagai pelabuhan berskala internasional juga terancam gagal. Menyangkut alur dan abrasi yang kami bahas tadi, yang Bapak-Bapak dengar, ini harus selesai secepatnya karena kalau pengerukan tetap kita tidak laksanakan, ini pemeliharaan alur tidak akan terjamin. Karena pelabuhan Pulau Bay, alur pelayaran Pulau Bay harus mendapat pemeliharaan setiap tahun. Ini yang PT Pelindo yang ditugaskan oleh Menteri Perhubungan untuk melaksanakan pengerukan, termasuk abrasi. Abrasi yang kita dengar tadi sudah ada progres, sudah ada kajian yang dibuat oleh PT Pelindo agar abrasi ini teratasi segera. Ini karena dampaknya yang luar biasa. PT Pelindo II Bengkulu sejak tahun 2015 sudah menjaga kawasan tersebut dari abrasi. Namun pada tahun 2018, kawasan tersebut masuk Taman Wisata Alam BKSDA Lampung Bengkulu, sehingga penanganan khusus tidak maksimal. Pada April 2022, baru diketahui ternyata kawasan tersebut bukan milik BKSDA.
Sebagai pemilik lahan, PT Pelindo diwajibkan untuk menangani abrasi yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. 13 unit laptop jenis Chromebook bantuan Kementerian Pendidikan tahun 2021 di SMP Negeri 16 Rejang Lebong raib digasak kawanan pencuri. Akibatnya sekolah merugi 78 juta rupiah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dedi Warsito membenarkan hal tersebut. Pencurian baru diketahui penjaga sekolah pada Minggu pagi saat melihat pintu ruang tata usaha sudah terbuka. Selain laptop, para pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang itu juga menggasak 1 unit speaker aktif, 2 unit mikrofon, 1 unit mesin rumput, 1 tabung gas, dan 1 alat semprot elektrik. Tentunya sudah diterima oleh beberapa sekolah, salah satunya itu SMP 16. Dan ada beberapa lagi yang seperti speaker aktif, 2 unit mikrofon, 1 buah tabung gas LPG 3 kg, 1 unit mesin rumput STL, merek STL, 1 unit rumput merek CBA elektronik. Total berapa tadi Pak? Total diperkirakan sekitar 70-an lebih. 70 jutaan ya Pak ya. Kejadian kapan informasinya? Kejadian itu tanggal 8 Januari. Para pelaku hanya meninggalkan 1 unit Chromebook di salah satu ruang kelas serta kardus mesin printer yang diduga mereka gunakan untuk mengangkut barang-barang curian. Pencurian telah dilaporkan ke polisi dan saat ini masih dalam penyelidikan. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pencurian burung jenis lovebird yang telah menjuarai kontes milik warga Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku beroperasi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan mengambil 2 kandang yang berisi 2 pasang burung yang digantung di teras rumah dan bergegas pergi. Meski di sekitar lokasi dilengkapi kamera pengawas, namun pelaku yang mengenakan helm ini tetap beroperasi. Menurut korban, pencurian terjadi sekitar pukul 11 malam saat ia sedang tidak berada di rumah. Sementara orang tuanya yang kemungkinan sudah tidur tidak mendengar hal-hal yang mencurigakan. Aku di luar kota, Bang. Di rumah cuma bapak sama ibu. Udah tidur udah jam 11 malam. Kalau ekornya 4 ekor, tapi 2 pasang, Bang. 1 sarang tuh 1 pasang. Berarti 2 sangkar itu dibawanya DWA ya? Bawa DWA, Bang. Burung apa aja yang dia? Burung lovebird, Bang. Lovebird durasi sama lovebird ini wahno. Ciri-ciri pelaku tuh Bang? Badan agak tinggi lah, Bang. Itu agak berisi, Bang. Cuma kalau rambut tak nampaknya pakai helm ya, Bang. Bawa motor apa Bang? Kalau tengok dari CCTV sih perkiraan motor Beat. Beat ya, Beat hitam. Ditambahkan korban, burung yang dicuri merupakan burung kualitas kontes dan pernah juara di Jambi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 3 juta rupiah. Kejadian ini telah dilaporkan ke polisi Ratu Agung dan saat ini pelaku masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.